Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khayra ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana minnatin minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Yunan, para sepuh, para bapak Jamaatul Hijaz, wabil khusus keluarga besar almarhum Bapak Sumartono dan seluruh jamaah masjid kami Nurul Islam. Puja dan puji selamanya mutlak milik Allah. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan ke hariban baginda alam Habibana wa nabiyana wa rasulina wa qudwatina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabat, para tabi'in, pengikut sampai akhir zaman. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim, duduk bersama dalam rangka mendoakan almarhum keluarga besar Sumartono ya, sekaligus disatukan dengan pada malam hari ini seperti biasa di Masjid Nurul Ihsan diadakan pengajian. Jadi alhamdulillah digabungkan sekolahnya sunat kalampah padu kalaku. Alhamdulillah dalam mendoakan almarhum keluarga besar Sumartono, mudah-mudahan almarhum, khususnya umumnya almarhumah yang telah meninggalkan kita, Allah terima iman Islamnya, Allah terima amal ibadahnya, Allah terima amal solehnya, diampuni segala dosa-dosanya, di alam kuburnya penuh dengan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dijadikan radhah min riyadil jinan, taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti mudah-mudahan almarhum yang telah didoakan mudah-mudahan wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena itu yang paling kita doakan, bahkan yang paling kita cita-citakan, kita pengen mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan iman dan Islam. Yang namanya kematian itu bahasa Sunda ulah dihayang-hayang, ulah diumum-umum, sampai dibaca. Ulah dihayang-hayang, najan hayang ada can waktu nama mau datang iya. Najan diumbung-umbung, najan lari ke Amerika, pasti ajal akan datang. Tetapi yang harus kita inginkan, kita mati dalam keadaan iman dan Islam, husnul khotimah. Yang kita harus takutkan, kita mati tidak membawa iman dan Islam itu. Jangan ditakuti
kematian juga jangan diingin-inginkan. Yang pasti yang harus kita inginkan adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang harus kita takutkan kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati tidak membawa iman dan Islam. Karena yang namanya sebuah kematian pasti akan terjadi. Cuman yang dirahasiakan kapan, di mana, dan apa penyebabnya itu rahasia. Ya, tapi pasti. Cuman yang rahasia tadi apa? Kapan, di mana, dan apa penyebabnya itu yang rahasia. Ada orang yang lahir di Indonesia belum tentu mati di Indonesia. Kadang-kadang ada yang di Arab kan, banyak jamaah haji yang meninggal di Arab kan, pada orang Indonesia. Itu kan rahasia. Ada yang sebabnya stroke, ada yang sebabnya tertabrak, itu sebab, ya. Itu yang rahasia. Yang rahasia tentang kematian, kapan, di mana, dan apa penyebabnya. Tapi pasti, makanya yang harus kita cita-citakan yang paling tertinggi dari sekian cita-cita kita pengen mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan iman dan Islam. Bahkan itu sebuah kenikmatan yang paling sempurna. Kata Imam Ali mengatakan kan, tamamu nikmati al-mautu alal iman wal Islam. Bahwa kesempurnaan nikmat itu adalah mati dalam keadaan iman dan Islam, kata Imam Ali. Tidak ada lagi kesempurnaan yang paling nikmat kecuali mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Kenapa demikian? Kenapa kita harus punya cita-cita pengen mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan membawa iman dan Islam? Walaupun menurut Nabi sering disampaikan bahwa manusia mati membawa iman dan Islam dan tidaknya terbagi kepada 4 kelompok. Ini sabda Nabi. Kata Nabi, ala inna bani adama khuliqu ala tabqatisata. Ingatlah bahwa anak Adam itu diciptakan dengan berbeda-beda tingkatan. Bahwa orang anak Adam mati membawa iman, Islam dan tidaknya terbagi kepada 4 kelompok. Yang pertama kata Nabi ada man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Ada orang yang dilahirkan dalam keadaan iman dan Islam, maksudnya lahir dari rahim ibu yang Islam, hidup di lingkungan orang Islam, bahkan mati pun sampai membawa iman dan Islam. Ada itu yang pertama. Ya, awalnya bagus, tengah-tengahnya bagus, akhirnya bagus. Ada. Kemudian yang kedua kata Nabi ada man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiron. Ada orang yang dilahirkan dalam keadaan iman dan Islam, lahir dari ibu yang muslim, hidup dalam lingkaran orang muslim, tetapi matinya dalam keadaan kafir, dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah. Ada itu ada. Dalam Al-Quran itu Bal'am bin Ba'uro di zaman Nabi Musa itu orang alim, tapi pada akhirnya Bal'am bin Ba'uro mati dalam keadaan kafir karena ya terbujuk rayu oleh kafir Bani Israel supaya mencelakakan Nabi Musa. Ya, dengan diiming-imingi uang yang banyak, kamu harus mendoakan celaka Nabi Musa. Baru saja Bal'am bin Ba'uro mau doa, sudah lidahnya menjulur mati dalam keadaan kekafiran. Padahal Bal'am seorang ulama besar, tapi matinya dalam keadaan sulh. Jadi ada awalnya baik, tengah-tengahnya baik, tetapi ujungnya buruk. Ya, ada itu. Bahkan Barsisoh, banyaklah yang disampaikan tentang kisah Barsisoh. Seorang ulama besar sama, tetapi dalam ujung hayatnya Barsisoh mati dalam keadaan kekafiran. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga ada man yuladu kafiron wa yahya kafiron wa yamutu mu'minan. Ada orang yang dilahirkan dalam keadaan kafir, maksudnya dari ibu rahim yang kafir, hidup di lingkungan orang kafir, tetapi matinya dalam keadaan husnul khotimah. Ada itu. Ya. Awalnya buruk, tengah-tengahnya buruk, tetapi ujungnya baik. Ya, mati dalam keadaan iman dan Islam. Ada itu ada.
Itu ahli sihir Fir'aun, Pak. Ya, pengikut Fir'aun setia kafir, menentang kepada Nabi Musa. Ketika diadu sihirkan dengan Nabi Musa, ketika Allah memperlihatkan tentang mukjizat Nabi Musa, maka langsung seketika ahli sihir Fir'aun yang tadinya setia kepada Fir'aun kafir, langsung mengatakan amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami iman kepada Nabi Musa dan Harun. Ya, mati dalam keadaan husnul khotimah. Ada itu ya. Husnul khotimah ada. Awalnya buruk, tengah-tengahnya buruk, tetapi ujungnya baik. Hakikat ada hidayah dari Allah, ya, itu ada. Kemudian yang keempat ada kata Nabi, man yuladu kafiron wa yahya kafiron wa yamutu kafiron. Ada orang yang dilahirkan dalam keadaan kafir dari rahim ibu yang kafir, hidup di lingkungan orang yang kafir, bahkan sampai mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Kita mah harus termasuk kelompok yang pertama, ya. Lahir dari ibu yang muslimah, hidup di lingkungan orang muslimah, bahkan sampai mati pun dalam keadaan muslimah. Husnul khotimah, ya. Itu makanya yang harus menjadi cita-cita yang paling tinggi adalah kita pengen mati dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman dan Islam. Kenapa kita harus punya cita sedemikian? Pengen mati dalam keadaan iman dan Islam, husnul khotimah, ya. Karena salah satunya bahwa nanti yang menentukan orang masuk surga dan tidaknya ditentukan oleh iman dan Islam, ya. Nanti di akhiratnya ada dua tempat yang abadi, apakah surga atau neraka. Nah, yang menentukan masuk dan tidak masuknya orang ke dalam surga itu adalah iman. Lama dan tidak lamanya seseorang berada dalam siksa Allah neraka itu ditentukan oleh iman Islam, ya. Jadi ketika kita pengen punya kehidupan yang nikmat yang abadi nanti di akhirat, di surga. Karena kenikmatan alam dunia kamu halase tipuan. Tidak ada yang abadi di alam dunia mah. Senang ada ujungnya, susah ada ujungnya. Sakit ada ujungnya, sehat ada ujungnya. Romantika itu. Yang namanya hidup di alam dunia itu berpasang-pasangan. Ya, tidak ada yang abadi. Ada susah, ada senang, ada punya uang, ada tidak, yang pasti itu. Nah, kalau kita pengen senang selama-lamanya nanti di akhirat surga, ya. Bahkan kesenangannya di akhirat itu juga adalah abadi, hakikat. Beda dengan kesenangan alam dunia. Kamu lase tipuan, dalam arti tidak ada yang abadi. Ya, di alam dunia masuk emang nggak? Ya, kadang-kadang sehat, kadang-kadang cager, ya. Kadang-kadang boga duit, kadang-kadang boga duit. Itu pasti romantika. Oh, senang selilana di alam dunia mah Allah nya kade berpasang-pasangan. Tapi nanti yang menjadi kesenangan yang abadi nanti di akhir berupa surga. Nah, modal utama ketika kita pengen masuk ke dalam surga, sebuah kehidupan yang abadi, kesenangan yang abadi, modalnya adalah iman dan Islam. Ini kata Allah dalam Al-Quran kan, ya walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhilum jannatin. Orang-orang yang beriman, imannya dibuktikan dengan amal soleh. Bukan hanya iman saja, ada sholat tarawih, amal soleh dibuktikan dengan amal soleh, ya. Maka sanudkhilum jannatin, kami akan masukkan ke dalam surga tuh. Orang yang beriman, beramal soleh, kami akan masukkan ke dalam surga. Sementara kata Allah, orang kafir, walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang kafir, yang tidak punya iman dan Islam, dan yang mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, maka mereka akan menjadi penghuni neraka, khalidun, mereka kekal abadi selama-lamanya di neraka. Nah, dengan dua ayat ini kata ulama bahwa yang menentukan kebahagiaan nanti di akhirat, bahwa tempat kembali orang mukmin itu adalah surga. Tempat kembali orang yang kafir itu adalah neraka, ya. Yang mana orang muslim teh, ya. Ulama mengatakan wa bi anna marji al muslimi li jananihi wa bi anna marji al kafiri li jahannam. Wa bi anna marji al muslimi li jananihi.
sesungguhnya tempat kembali orang muslim itu adalah surga. Siapakah orang muslim itu yang menjadi tempatnya surga? Wa huwa man mata alal Islam alal iman, ya, wa in taqaddama minhu kufur, gitu cerita. Adalah orang yang mati dalam keadaan iman dan Islam, mengalami hidup dalam kekufuran, banyak dosanya, bahkan pernah terjerumus dalam kemusyrikan, dalam ujung hayat tobat kepada Allah, hidup dalam iman Islam, mati dalam keadaan iman dan itulah muslim yang menjadi tempat abadinya surga. Wa bi anna marji'al muslimi li jannah. Sementara wa bi anna marji'al kafiri li jahannam. Tempat kembali orang kafir itu adalah jahanam. Siapakah orang kafir itu yang akan menjadi tempat abadinya neraka jahanam? Kata ulama, wa huwa man mata alal kufri wa in asatula umrihi alal iman. Orang yang mati dalam keadaan kafir, tidak membawa iman dan Islam. Walaupun pernah mengalami hidup dalam iman Islam, pas mati iman dan Islam tidak terbawa. Tadi suruh khotimah, naudzubillah, itu orang kafir. Ya, orang yang mati dalam keadaan kafir, tidak membawa iman dan Islam, walaupun pernah hidup dalam iman Islam, tetapi dalam ujung hayatnya ia mati dalam keadaan kekafiran, tidak membawa iman dan Islam, maka tempat abadinya adalah neraka jahanam. Itu kata ulama. Ya, makanya tadi kan ada orang yang awalnya baik, tengah-tengahnya baik, tetapi ujungnya buruk. Ada itu. Itu orang kafir, orang yang mati dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam. Makanya ya ini yang harus kita dijadikan cita-cita yang paling tinggi. Kita pengen mati dalam keadaan husnul khotimah, mati membawa iman dan Islam. Gimana tuh caranya supaya kita diberi kekuatan iman dan Islam, sehingga iman Islam kita terbawa mati, dan kita mati dalam keadaan membawa iman dan Islam? Yang pertama adalah jangan lupa senantiasa kita berdoa kepada Allah, ya, minta kepada Allah supaya diberi kekuatan iman dan Islam. Karena pada hakikatnya yang membolak-balik hati manusia adalah Allah. Bisa saja manusia asli iman seketika kafir, bisa bagi Allah. Bisa saja manusia kafir menjadi iman seketika, bisa hakikat. Makanya ada doa kan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taati. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah iman kami dalam agamamu. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkanlah dalam taatmu. Itu kan ya. Kita berdoa minta umur panjang, minta anak soleh, silahkan. Tetapi jangan lupa dalam setiap doa selipkan kita minta dikuatkan iman dan Islam. Jangan hanya mengandalkan kesolehan diri, juga itu penting ya. Di samping kita istiqomah sekuat mungkin melaksanakan perintah Allah, juga menjauhi larangan Allah, juga tadi jangan pernah lupa dalam setiap doa minta kepada Allah supaya dikuatkan iman dan Islam. Jangan hanya mengandalkan kesolehan diri, ya, jangan hanya itu, tapi jangan lupa berdoa, karena tadi sekali lagi bahwa hakikat yang membolak-balik hati manusia adalah Allah. Bisa saja manusia asalnya kafir diimankan oleh Allah, bisa sekedik mata, ya, dan sebaliknya gitu ya. Salah satu yang pertama supaya kita dikuatkan iman dan Islam, jangan lupa dalam setiap doa selipkan minta dikuatkan iman dan untuk diri pribadi, ya, istri, keluarga dan sebagainya. Di samping kita minta anak soleh, minta rezeki yang silahkan enggak, tapi jangan lupa ya untuk kepentingan diri pribadi, keluarga, minta kepada Allah teh hoyong dikuatkan iman sareng Islam, mau tinakayan iman jeung Islam. Ya, di samping kita istiqomah melaksanakan perintah Allah, menjauh segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya ya, salah satu untuk menguatkan iman dan Islam adalah jangan berhenti tholabul ilmi, mencari ilmu, kan ini penting ya. Karena kata Nabi kan dalam hadis, akan datang satu zaman kepada umatku di mana umatku sudah lari dari ulama, alias tidak mau ngaji. Ketika umatku sudah lari dari ulama,
sudah tidak mau ngaji lagi, sudah tidak mau mendekati ulama, maka Allah akan memberi 3 balai kan. Yang pertama akan diangkat keberkahan usahanya. Tuh, orang yang sudah lari dari ulama akan diangkat keberkahan usahanya. Mungkin saja uangnya banyak, hartanya di mana-mana, tetapi tidak menjadi kesenangan. Itu kan sudah diangkat keberkahan, ya. Jadi bahwa diangkat keberkahan itu bukan identik dengan harta yang kecil. Mungkin saja banyak uangnya, harta di mana-mana, tetapi ketika hartanya tidak menjadi kesenangan, nah itu salah satu diangkat keberkahan, ya. Kemudian yang kedua kata Nabi, ketika umatku sudah lari dari ulama akan diberi pimpinan yang zalim kan. Bahkan yang ketiga, ketika umatku sudah lari dari ulama, sudah tidak pengen ngaji lagi, maka wayahruzuna minad dunya bi ghairi imani, akan keluar dari dunia ini mati namanya dengan tidak membawa iman dan Islam. Jadi positif atuh, di mana orang hoyong dikuatkan iman dan Islam, di samping berdoa ulah eureun tina ngaji, ulah eureun tina ilmu. Itu diantaranya 2 ya. 2, agar kita dikuatkan iman dan Islam. 1, tidak pernah, jangan lupa berdoa kepada Allah minta dikuatkan iman dan Islam. Yang kedua, jangan berhenti belajar ilmu agama. Mungkin ya yang bisa disampaikan ya, ini sebagai ya Idul Sulur, memang ini malam pengajian, walaupun biasa menghancak kitab ya, tapi di kalangan ini adalah tahlilan. Tapi yang penting dua-duanya terbawa, tahlilan terbawa, pengajian walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi diri pribadi, umumnya bagi jemaah sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturun, terima kasih kepada guru kita semua yang telah memberikan ilmu untuk kita, mudah-mudahan hikmah dan manfaatnya untuk kita, untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, perlu kami informasikan kepada seluruh yang hadir, yang mana kami mengundang kepada para jamaah sekalian di Masjid Nurul Islam. Setiap malam Kamis ada pengajian rutinan, dan juga awal bulan kita ada pengajian bulanan. Dan alhamdulillah setiap hari Sabtu awal bulan dan Sabtu pertengahan bulan kita ada pengajian pada sholat subuh. Untuk itu kami mengajak para jamaah sekalian, mari kita manfaatkan sisa umur yang Allah berikan kepada kita dengan berharap mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Baiklah para jamaah sekalian, terus selanjutnya mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya untuk almarhum Bapak Sunartono bin Sutarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakhatil maut wa najatan min nar wa afwan hisab salatan min ahwal wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tubayyibuna biha aqsal bala'an min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innahu qareebun mujibul 'ala qawlil hajat. Allahumma taqabbal minna wa amshir sawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim wa ma harrarna wa ma sabbahna ma sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wa fadilatan syamilatan hadratik wa habibina wa safina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin
آمين يا الله. والصحابة وتابعين العلماء العاملين والمصلين جميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خشوعا شر مشايخنا الذين قبل الجيلاني ثم إلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأنبياء والشهداء والصالحين والصابرين والعلماء العاملين خشوعا ثم إلى آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا ثم إلى وحي آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وما شيخنا وشيخنا شيخنا وأساتذة أساتذتنا والمعيد كما نحن